Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah orang redek-redek melihat tuh di Bandung gaya. Duka aku sabar di itu nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Para wargi sadaya anu dimuliakeun ku Allah. Mangga langkung ti payung orang panjatkeun puji syukur ka Gusti Nu Maha Suci anu parantos maparing kanikmatan ka urang sadaya. Tanpa nama nikmat sehat sama nikmat sempat. Ayeuna nikmat sehat sempat biasa angkat ka pangaosan silaturahmi. Sahajalmi anu angkat di bumi niatna bade milari ilmu anak ibadah. Maka ku Allah bakal digampilkeun jalan urang bade ka sawarga. Eta anu urang ini. Jadi orang teh upami tos emut aduh di dinten ieu alhamdulillah orang teh bade milari ilmu. Dari silaturahmi nanti lagi aku ke sini ada baik terus praktis gitu teh kabur alhamdulillah itu murah bisa takane kahayang tapi alhamdulillah pasti sadayana gitu pasti sepinya pamita dinten minggu teh bakal kaparendak sampai sadaya silaturahmi karena dilari ilmu teh pan orang teh pada siraman rohani cenanya upami urang teh disiram rohani urang beku kami sempat tangkalan pamit teh disiram layu tah urang teh saminggu sakali mah wayahna kitu dipasah angkat di bumi na kita terus pahala di dina silaturahmi terus ulah sok kieu ayamnya geus kieu alah da anggar-anggar bae mana mah kekenging pisannya da ada agama mah sanesna pola tapi tentang bahas anu kareputnya kakantun shalawat salam ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu maparing sadaya yang kepala sahabatna kepala kauran sadaya umatna mungkin orang sadaya teman-teman dikasihkan sabana kedina yaumil kiamah orang nyata sampisan sama kedina yaumil kiamah dari Rasulullah dina waktu ieu nya ari ilmu madamu lanjubatkeun tadi kana kitu-kitu kana bae tapi orang teh untuk penyegaran kitunya malihan kehayatan dina nya eta teh akan dilaksanakeun sapertos kamari we ta pangaosan kamari upami urang mau 10 surat al-ikhlas pamigambli saangkeun aku urang mah digencet di karon dan urang sing rutin mah surat al-ikhlasna iraha bae untuk waktu salat untuk waktu zikir pagi petang bae iraha emut iraha nganggur sabab eta teh ngabelaan urang sadaya eta teh ilmu eta teh kangge pribadi mah nembe kamari pamangsa jadi eta teh mah nulungan urang buka dijaga di kuburan teh urang tadi gencet nah seueur mah al-ikhlas urang bakal longgarkeun eta teh tak ngawasan teh penampilan ilmunya mangga orang bade ngadugikeun hadis anu ka-30 genep tina buku Al-Arba'in An-Nawawiyah
Dia anu pada dibahasna balasan sesuai dengan perbuatan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'min kurbatan min kurabi dunya nafsallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meringankan satu penderitaan di dunia dari seseorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan penderitaan pada hari kiamat. Kita orang nulungan meringankan suatu penderitaan, pamili orang ningali tatanggi tak perlu kealaman di dia tatanggi pada balanja enjing nyendak atas 20 pulang kapasan nyendak atas 20 jangan pasti 10.000 nyama aya jang balanjana nah kurang kesana pun kita meringankan, salah satu meringankan. Jadi biasa belanja, itu biasa belanja. Itu salah satu meringankan. Di antawisna. Wa may yasarru ala mu'sirun yasarrullahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Ibadah sami sungguh-sungguhnya. Wallahu fi ainil abdi maka nal abdu fi aini akhi. Barang siapa yang menutupi aib seseorang muslim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Jadi orang-orang ngomongkan komitmennya aib orang lain. Wa majtanaba qaumun fi baiti min buyutillahi yang launa kitaballahi wa tabdiru rasulahu bainahum ila nazal ta'alaihim sakanata wa wasiyatahu rahmatu wa hafzahumul malaika. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Itu ageng pisan. Ya, jadi ulah disapirakeun mangkat rek kitu untuk menjaga kita bisa masuk surga. Wa dzakarallahu qad qiyaman waman bato bihi amaluhu lam yusri bihi fasada rawahu Muslim bihadzal kana tasdaqina.
Tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya di masjid, membaca Al-Quran dan mempelajari di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, diliputi dengan rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut mereka di sisinya di hadapan para malaikat. Ia penting pisan orang maos Quran bakal mendapat ketenangan. Upami biasa mah ya persantan lah sadayana ge maos Quran teh anu rutin teh kitu untuk aslok-aslokan sampai sarabuhan. Pas upami dinten malam Jumaah surat Kahfi ade ulah ari ngaos Jumaah wae dituna leungit nya beda Jumaah ge bari raiku ngajina ceparugu eta. Jadi sebab di sini banyak sekali keutamaannya, penting ke orang nanti kabita gitu. Barang maka nasabnya tidak akan mempercepat diri. Amalan anu memperlambat pangitan kieu tontonannya mau nu karos ku abdi bade salat tos wudu emut can ngadameran sang-sangu muka kulkas kan memperlambat eta teh. Muka kulkas teh naon sih kudu diasakeun ayeuna batal deui pisan balik deui wudu. Tah ekspektasi jaga teh meureun kitu diperlambat urang teh. Dihese-hese. Nya mungkin-mungkin. Tanapi kieu tos wudu tos naon. Ningali HP. Ambo-ambo dipencetnya. Aya berita naon. Atawa tetrek TV. Sampai kan ka poho ada berita TV na teh bagus. Kalau salah. Dan gitu sampai salah eta. Jadi jangan memperlambat kita ibadah buru-buru. Yang mana karaos ku pribadot oge, tos wudu, hujan jadi jajai heula. Tapi jajai kada buru-buru, itu di padu ampih we heula. Eta mah painten ke Gusti Allah ge diampuran sakitan. Jadi jangan memperlambat amalan-amalan ibadah supaya kita tidak diperlambat masuk surga. Hadis ini menjelaskan beberapa pernyataan dari Nabi Muhammad SAW yang secara umum bisa disimpulkan menjadi satu kaidah yang sangat agung, yaitu jaza'u minal dasaril amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Inilah kaidah yang ditunjukkan oleh lebih dari 100 dalil. Syukur dalilna di antawisna firman Allah, makaru wa makarullah wa Allahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka itu, dan Allah sebaik-baik pembalasan tipu daya itu. Quran surat Al-Imran. Ada lagi, innal muttafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Quran surat An-Nas. Jadi serahkan munafik teh pada tanggung. Ya ayyuhalladzina amanu inna surullaha anansurullaha yansurkum wa yusabit aqdamakum. Wahai orang-orang mukmin, jika kamu menolong
Allah niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Surat Muhammad. Ini salah di antaranya dalil-dalil hadis-hadis dan firman Allah yang menegaskan bahwa balasan sesuai dengan perbuatan. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Dia jagalah Allah, jadi sanes jagalah Allah na dijaga. Tapi perbuat ibadah-ibadah yang dikerjakan, yang diwajibkan oleh Allah itu harus dijaga, harus dipentingkan. Nah, sekarang di suku pribadi badai mamangkatan dia sedang kata jog sholat subuh na bisik tinggalan. Padahal anu ngatur teh saha Gusti Allah. Jadi orang teh kena ka Gusti Allah kan mungkin tabari sholat subuh dongkak ke masjid pada ina merukati terus ke masjid sok kabita tahiyatul masjid sholat kangge bepergian terasa keprian subuh terasa sholat subuh terasa nunuhun eta teh kadituna teh dilancarkeun insyaallah. Karaos pribados kusabab lami sholat mangkatna rada telat horeng dibah tak tanjakan teh aya tangkal anu rubuh pas kadinya pas diangkat jadi bagian teu macet eta teh pantes kabayang gitu. Jadi seueur masalah-masalah anu teu kahartos ku urang anu ku Allah. Jadi urang teh upami bade mamangkatan bade naon teh entong ralipuh tinggalkeun jadi salat nambung. Orang ini semua membawa kita kepada satu kaidah bahwasanya balasan ini sesuai dengan perbuatan. Tidak ada hadis yang menyebutkan ini menunjukkan lafal, namun kaidah ini merupakan kandungan dari sekian banyak dalil yang mengeluarkan satu kaidah umum ini. Syukur dalilna. Ada di sini ada orang yang menyebutkan hukum karma. Ini tidak termasuk hukum karma. Nah, hukum karma mah sanes kitu. Hukum karma mah upami indung bapana usahana ladang tepuku budakna bakal kebagian sangsarana. Indung bapana ngalakukeun dina engke anakna kawin salaktina eta teh kitu hukum karma. Jadi enggak termasuk ke sini. Hukum karma mah teu kalebet. Apa yang mereka pahami tentang hukum karma bukanlah termasuk kaidah balas. Kaidah itu balasan sesuai dengan perbuatan. Karena pada hakikatnya kaidah syar'i ini berkaitan dengan diri sendiri atau pelakunya, bukan kepada anaknya atau saudaranya. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man nafasa an mu'minun kurbatan min kurobin dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurobi yaumal qiyamah." Barang siapa yang meringankan satu penderitaan di dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan meringankan penderitaan pada hari kiamat. Ini Rasulullah bersabda, Ana sayyidun nasi yaumal qiyamah wa hal tadra'una bimadaka yajma'ullahu yaumal qiyamah yaumal qiyamati al-awwalina wal akhirina fi sa'idi wahidin wa yusmi'uhumud da'i wa yanfuduhumul nasbasaru wa tamnu samsu fa yaqribun nasa minal qama
wal karbi mala yutikuna mala yastamilun. Aku adalah pemimpin seluruh manusia pada hari kiamat. Apakah kalian tahu? Karena apa? Karena pada hari itu Allah mengumpulkan semua manusia dari golongan pertama hingga golongan terakhir di atas satu di antara tanah padang mahsyar. Kemudian penyeru mendengarkan suara kepada mereka. Penglihatan dapat meliputi mereka dan matahari mendekati kepada mereka, maka manusia mengalami kepanasan dan kesulitan yang tidak mampu mereka hadapi dan tidak bisa dan mereka pikul. Pada saat itu manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak berpakaian dan tidak beralasan kaki, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Yuhsarun nasu yaumal qiyamati hufatan arafan gurban. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan belum dihitan. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa jarak antara matahari dengan manusia hanya 1 mil. Maka pada waktu itu kita akan kepanasan dan akan berkeringat. Keringatnya itu berbeda-beda. Ada dari bawah telapak kaki, ada sampai dan ada yang sampai ke atas. Jadi mengikuti amal-amal yang tadi kita dari hadis tadi, dari amalan-amalannya, maka sama Allah itu sama Rasul ini mencari syafaat. Rasulullah yang kita bisa mensyafaati itu hanya Rasulullah. Jalmi terus beruyuk ke Nabi Adam terbiasa Nabi gegadu dosa, terus ke Nabi Nuh terbiasa, terus Nabi Muhammad tersujud ke Gusti Allah, ya Allah gitu. Rasul Allah bangkitlah, bangunlah gitu. Tasmi warang ngasih syafaat ieu teh anu ku urang diantos-antos dina waktu hari kiamat. Anu sakitu beratna ujianana, bayangkeun budak-budak ku panon poe kesang anu salaput sirah, anu sadada. Jadi kumaha amalna? Kumaha itu dina materi ieu teh nerangkeun supados urang jaga di yaumil akhir biasa salamet. Mugi-mugi Allah kasadayana urang nyalametkeun sareng biasa Rasulullah nyapaatan ka urang sadaya. Urang biasa ngalaksanakeun ibadah-ibadah anu biasa nyapaatan ka urang ka Rasulullah menawi materi nanti musafir hoyong ditambihan teh eta kangge kepada orang kayaknya syafaat teh amalan-amalan apa teh sekilap amalan-amalan anu biasa nyapaatan urang jaga. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadis anu dijelaskan di kitab Arba'in, itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. No bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Man naffasa an mu'minin kurbatan min qurbi dunya nafasallahu anhu kurbatan min qurbi yaumil qiyamah. Barang siapa yang
meringankan satu penderitaan seorang mukmin di dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan meringankan penderitaan di hari akhirat. Jadi ini rumus, berarti kita harus pertama iman dulu ke adanya akhirat. Iman adanya akhirat. Sebab kalau orang mukmin dari penderitaannya sekarang di dunia, balasannya nanti di akhirat. Maka kalau tidak percaya akhirat, tidak akan nolong sekarang. Jadi siapa yang meringankan satu penderitaan seorang mukmin di dunia, maka bagi yang meringankan tadi akan diringankan penderitaannya nanti pada hari kiamat. Jadi balasannya nanti di kiamat, bukan sekarang. Misi ngantosan teh. Abdi tos tulungan batur aja, pun orang yang antara ditulungan ke batur aja. Hadisnya begitu tadi. Yang penting ya, iman ke akhirat tekanannya. Terus waman yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Yang kedua, barang siapa yang memudahkan ala mu'sirin bagi orang yang kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan memberikan kemudahan baginya dunia dan akhirat. Nah, kalau ini dunia dan akhirat nih. Jadi ini poin yang kedua, siapa yang memudahkan orang yang mengalami kesulitan, maka orang yang memudahkan tadi akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib-aibnya orang muslim, Allah akan menutup baginya, ditutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Siapa yang Allah akan menolong hamba selama si hamba tadi menolong saudaranya. Di rumus juga, kalau ingin ditolong Allah, nolong orang lain. Rumusnya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang berjalan menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmatu wa haffatuhumul malaikah wa dzakarumullah fi man 'indah. Siapa yang berkumpul di rumah-rumah Allah, masjid, kemudian membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Jadi ada yang mempelajarinya di sini juga. Berarti kalau baru nyampe membaca, itu mungkin tidak lengkap juga balasan yang Allah balaskan ini ya. Jadi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu, membaca kitab Allah Al-Quran dan mempelajarinya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ketenangan. Wa wasiatur rahmah, akan diliputi rahmat. Wa hafathumul malaikah, akan dikelilingi malaikat. Wa dzakarumullah fi man indahu, dan akan disebut-sebut, diabsen oleh Allah di makhluk-makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, malaikat. Wa man batta bihi amaluhu lam yusra bihi nasabuhu. Barang siapa yang memperlambat amalannya, maka
nasabnya tidak akan mempercepat dirinya. Misalnya nasibnya ke surganya tidak akan dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bi muradi hadzal hadis. Digambarkan di awal hadis tentang penderitaan, disebut-sebut ada penderitaan di akhirat. Dicontohkan tadi penderitaan di padang mahsyar. Maka karena di padang mahsyar akan ada penderitaan, maka Rasulullah SAW menyediakan syafaat yang di padang mahsyar namanya syafaat utma, syafaat besar. Kenapa disebut syafaat besar? Sebab izinnya baru turun. Kan tidak semua orang bisa menolong, termasuk semua nabi tidak semuanya bisa menolong pada waktu berkumpul di padang mahsyar. Sampai kapanpun tidak ada yang bisa menolong kecuali yang dapat izin dari Allah. Di ayat kursi sering kita baca, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat, menolong yang lain illa bi'idzni, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa menolong itu karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pertama bisa menolong di padang mahsyar yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis disebut kama qila fi riwayah, ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in yaumal qiyamah fala fakhra. Kama qila fi riwayah, saya adalah orang yang pertama memberikan pertolongan dan diizinkan untuk memberikan pertolongan pada hari kiamat. Tapi ini bukan kebanggaan, kata Nabi. Tetap Rasulullah SAW, walaupun Rasulullah dikasih izin pertama oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat, Rasulullah tetap rendah hati. Kata Rasulullah, wala fakhra, ini bukan kebanggaan, kata Rasulullah SAW. Memang izin pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya ada 5 disebut-sebut, diantaranya untuk dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, yang 5, kama fi riwayah, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah. Orang yang paling berbahagia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat, kata Nabi. Kama fi riwayah, di satu riwayat, itu orang yang membaca la ilaha illallah, baca la ilaha illallah. Tapi dicari lagi, apa semua yang baca la ilaha illallah dapat syafaat Nabi? Tidak. Ternyata ada syaratnya juga membaca la ilaha illallah mukhlishan, yang ikhlas. Ikhlas membaca la ilaha illallah, ikhlas karena Allah saja, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan ikhlas, bukan membaca la ilaha illallah margina nyarekan gitu. Kami nimbulkan orang, nimbulkan diri orang, margina orang pasok pengajian misalnya. Yo membuktikan orang sering ke pengajian nyarekan oke la ilaha illallah, salah itu teh. Kan salah itu teh, misalnya gitu ya. Itu tebira kadang-kadang aya kucing maling lauk. Itu margina mungkin iya teh nu gaduh sering pengajian itu nyarikan kucing la ilaha illallah. Itu baca la ilaha illallah itu ikhlas ente dah kita. Gitu ya. Pasti itu ikhlas, pasti itu ikhlas sama. Pasti itu. Sedang murni karena Allah, tapi margina nyarikan kita mah. Gitu. Sebab kami kucing temaling laukna sih kana mataran ucapkan la ilaha illallah. Tadi ngos la ilaha illallah oke margina nyarikan itu. Upami spontan berliwat Kemana? Memadai spontan karena luat sama kamar kalau betul. Di Al-Quran di ayat 5 surat Al-Bayyinah, upami amal orang hoyong kacatan ibadat, Allah medahu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din. Jadi upami orang tak diperintah ku Allah kecuali ibadah secara ikhlas. Jadi berarti pami orang hoyong dilepatkan karena
lingkaran ibadah ke Allah, margi ngalaksanakan perintah Allah, laksanakan secara ikhlas, maka maksana teh nuju ngalaksanakan eta itu dihaja maksana. Dihaja ia ngalakukan perintah Allah. Dihaja bahasa Arab teh niat maksana. Jadi niat teh ngahaja maksana. Bahasa Sundana pakaian sejak ya. Sejak ya. Ngahaja memang. Ngahaja. Jadi upami tadi spontan ya duka eta teh ieu na. Engke malaikat eta teh anu mempersentase eta. Ieu spontan teh mungkin dina hati anak kerap sabar persen yang berkana perintah Allah. Nah henteu, no paling itu dia teh. Rumitna menilainya malaikat masih dipertanyakan. Ya. Tapi upami ditegaskan sebarkan spontan mah, upami kecap spontan di upama kata spontan yang dinilai ke orang, sigan mata niat ya mah. Entah niat berarti. Orang menilai lahiriahnya kata spontan teh. Tapi sekali dari urusan nilai yang kena itu malaikat anu nilai teh. Nuju spontan teh duka aya sabaraha senti persen sabaraha itu ya itu malaikat teh urusan. Yang mudah-mudahan aya anu bisa keikhlasan anak mudah-mudahan gitu. Baca la ilaha illallah ya. Kalian ikhlas. Kedua, jalani ambakal kenging safana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut-sebut di hadis panjang. Kama qila fi riwayat idza sami'tumul mu'adzina faqulu misla ma yaqul. Kalau kalian mendengar yang adzan maka jawab seperti yang diucapkan oleh adzan. Ini perhatikan betul nih ya. Ini juga bukan hanya tentang sapaan nanti. Perhatikan kata-kata Nabi kama qila fi riwayat, kalau kalian mendengar orang yang adzan maka jawab seperti yang diucapkan oleh yang adzan. Seperti yang diucapkan oleh yang adzan ya. Itu cara ngejawab adzan oke. Terus di awalnya bagus kalau kamu mendengar ya. Sebab mungkin ayat adzan mimi kita kapireng. Kan itu neles bae teh aya gitu ya. Itu ngajawab untuk saya sana. Mungkin ayat Allah Akbar los wangi kemana gitu ya. Kamu pami kayak aliran tak ayah gitu ya, daya listrik paruh gitu na. Orang ngawalar sampai separuh misalnya, sebab nu kadang mana separuh tadi, kan itu los gitu. Itu dijawab untuk separuh na. Ya henteu dan Nabi nyebatkan upami merang Nabi nyebutkan. Kalau kalian mendengar adzan, ya kalau tidak mendengar ya tidak jawab. Gampang gitu dah. Jadi kalau kalian mendengar adzan maka ucapkan jawab seperti yang diucapkan oleh yang adzan tadi. Dalam hadis yang lain illa fi hay'alatain, kecuali yang tidak sama dengan ucapan yang adzan jawabannya tidak sama pada hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Keduanya adalah la haula wala quwwata illa billah. Maka timbul pertanyaan, gimana kalau pagi-pagi yang ada mengatakan berucap as-salatu khairum minan naum? Gimana jawab? Kalau lihat hadis yang tadi ucapkan seperti yang diucapkan yang adzan. Kan itu hadis Nabi-nya juga. Maka jawab itu juga as-salatu khairun minan naum. Sebab Nabi mengecualikan menjawab yang beda dengan yang cuma adzan itu hanya hayya 'alas shalah dengan hayya 'alal falah. Nah, kita sering mendengar kalau yang ada mengucapkan as-salatu khairun minan naum, jawabannya adalah shadaqta wa barata wa naladzakin nasya. Ternyata itu adalah dari kata-kata ulama. Kata-kata ulama ya. Kata-kata ulama. Gitu ya. Yang paling penting ke sini kemudian lanjutan hadisnya summa sallu alayya ya. Kemudian ucapkan salawat. Jadi ini hadis adzan tuh menjawab, kemudian ucapkan salawat kata Nabi. Kemudian summa salu liyal wasilah, kemudian mohonkan untukku wasilah ya. Kama qila fi riwayat wa huwa a'la manzilatin fil jannah. Wasilah itu adalah tempat yang paling tinggi
di surga, wa arju an akuna minhu. Dan saya mengharap, kata Rasulullah, saya berharap mudah-mudahan saya yang menempati wasilah itu. Nah, di ujung hadisnya yang paling penting yang hubungan dengan pembahasan kita, halat syafaati kama qila fi riwayat, kata Rasulullah kemudian pasti dapat syafaatku. Jadi kunci yang kedua selain membaca la ilaha illallah dengan ikhlas adalah menjawab yang adzan, kemudian selawat, kemudian berdoa, maka pasti dapat syafaatku. Yang ketiga dari yang lima adalah ushidukum, ya, saya mempersaksikan kepada kalian, kata Rasulullah di hadapan para sahabat, kama qila fi riwayat anna syafaati liman mata la yusyrik billahi syai'a. Orang yang akan dapat syafaatku pada hari kiamat orang yang mati tidak menyekutukan Allah sama sekali. Tidak menyekutukan Allah sama sekali. Ketika matinya dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liman mata alal iman. Orang yang mati dengan membawa iman. Di antara nanti buktinya adalah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka dalam rangka itu biar orang bawa iman oleh Rasulullah, kemudian kita yang hidup disuruh membimbing yang akan mati, namanya talqin, ya. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqin itu artinya bimbing orang yang akan mati dengan membaca la ilaha illallah. Maka nanti prakteknya di masyarakat hanya bilang Allah, salah gitu. Yang benar adalah la ilaha illallah. Tong sepotong. La ilaha illallah, ya. Jadi salah kalau hanya bilang Allahnya saja. Si untuk kecandak nasib-nasiban itu urusannya. Kita yang hidup membimbing la ilaha illallah. Ada itu orang hanya akan membimbing itu Allah. Ya salah, begitu juga salah. Bukan salah kalimat Allah, kata Allahnya, bukan. Tapi salah cara membimbingnya, kata Nabi, bukan itu. Tapi la ilaha illallah sebagai bacaan yang terbaik menjelang kematian orang. Maka nanti juga banyak di masyarakat orang menjelang kematian banyak yang baca Quran. Kurang tepat waktunya. Bukan salah baca Qurannya. Nabi menempatkan syariatnya itu ada waktunya, ada tempatnya, gitu. Maka yang paling baik untuk dibimbingkan untuk orang yang mau meninggal adalah la ilaha illallah. Nurut aja, itu aja. Kadang-kadang orang memantas sendiri teh jadi cekurang gitu ya. Segala mengaji ya teh, ngomong tamat segala mah bagi alus. Nabi nak merintah. Jadi bukan salah ngajinya, Nabi nak merintahkan. Jadi ada tempat-tempatnya gitu, tempat-tempatnya. Secara logika aja begini, yang tidak baik menyimpan TV dekat WC, yang tidak baik. Kalau ke WC itu sabun yang bawa di situ tuh, anu gitu. Jadi maksudnya ada tempatnya masing-masing gitu. Yang terakhir, orang yang akan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama qila fi riwayat liman man qara aksar salatan alayya, jalmi saya mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala jaga terutama di akhirat, terutama ini keimanan akhirat. Makanya puncaknya orang yang paling mulia itu yang disebut muttaqin. Kan orang yang paling mulia itu orang yang paling bertakwa. Prinsipnya di antaranya paling pokok, yang paling pokok yaitu wabil akhirati hum yuqinun. Mereka yakin terhadap akhirat tempat balasan amal. Maka kalau diyakini akhirat tempat balasan amal, kita sekarang beramal, kemudian Allah belum misalnya dibalas, darah punya cadangan keimanan, pasti dibalas di akhirat itu. Untuk hanjakal pemi orang melakukan kesalahan-kesalahan, tak nyata balasan aja lah gitu ya. Kamu pemi ngeragukan amal lah. Bener entah ya sholat duha, ya berhutang 5 juta, sholat duha atau saya 2 minggu jangan kebayar.
Benar tak sholat duha? Sholat duhanya benar. Ngan ngomong nol salah ya mah. Jangan ngomong nol salah. Jadi salih-salih ibadah itu banyak orang yang menyalahkan ibadah, banyak orang yang tidak rajin ibadah karena masuk pada hak Allah ya. Hak Allah diantaranya adalah membalas amal ya. Mengganjar amal itu hak Allah itu. Ranah Allah. Waktuna gitu, termasuk irahana di mana anak Allah itu ya nama. Untuk maksa-maksa orang kayak gitu ya, maksa-maksa orang. Gitu ya. Orang untuk ngaturkan di ayat 2 Al-Fatihah kan Allah sebut Rabbul Alamin. Allah mengatur, mengatur alam, termasuk ngatur urusan pahala balasan amal. Nah, malas ibadah kadang-kadang itu margina orang ngiring ngatur alam, ngiring ngatur itu nanti ngatur pahala irahana kayak gitu. Maka meminta sesuai target, mungkin mulai ragu mungkin. Malah kadang-kadang nyalahkan nuduhkan tadi bener entah Pak Ustaz nuduhkan gitu. Pak Ustaz kayak dia kalau kayak kena gitu. Nauzubillah min dzalik. Mungkin Allah Subhanahu wa taala niatkan keimanan orang sadar terutama iman pada akhirat. Wal akhiratu khairul laka minan ula wal akhiratu khairu wa Allah ma'alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana Allah mahdina wa fiqna ila ma huwa khair Allah majannibna ya Allah min qurbi dunya wa min qurbi ilmil akhirah subhanallahi bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aya patarosan tadi Kemana? upami muncul kondisi sakaratul maut upami mentalkin saya nate seueuran atau nabi upami diungkap ke lembur upami tos ningali jalmi pas jenazah kan sok dicandak ke ruang tengah ke ruang tamu pokoknya di tempat terbuka terus tetanggi teh di saluran gitu di biasa ngariung gitu kan kalau di kondisi itu saya teh kumaha kan Susuran kumaha kita? Susuran di rariung dan atau nabi misalkan sabaraha jalmi Upami ningali hadis Nabi, jadi maksudkan kembalikan hadis Nabi ya. Kata Nabi itu di hadisnya tuh, lakinu bimbinglah oleh kalian ya. Itu kan banyak berarti ya. Banyak ya. Silakan banyak. Tapi untuk mengurokan jadi launan dan kira-kira lakinu talqin oleh kalian. Oleh banyakan berarti. Kalau banyak dalam bahasa Arab dari 3 atau lebih. Lakinu. Kan kita tidak tahu bimbingan saha anu diturutan gitu. Nuterak dah gitu. Nuterak kira-kira saha gitu. Ya kan yang didengar tuh kira-kira siapa gitu. Saya pernah ditepak saya juga. Jadi bukan karena Ustaz kemudian diturut, ini tepak saya. Ini tetangga itu ada itu tetangga itu. Tapi memang tetangga ini belum pernah ikut pengajian saya. Jadi sehingga nama tak ayah kontak batin, tak jangan pernah kontak batin dengan saya apa pengajian. Tiba-tiba ketika mau meninggal, Odin panglingalikan aja. Ya yang tinggal baik. Gitu. Untuk jangan bimbingkan aku mah. Ditalkinan ku abdi teh, ditepak saya begitu. Ceria teh. Dari Pak Ustaz Udin gitu. Ditepak di teh. Disebabkan gitu. Eta mantu panjenengan ditepak bae teh. Ya, lebih amat. Untung ku abdi henteu dibalas. Sebab lamun dibalas mun itu maut, mungkin kira-kira kumaha. Oh, kekumpulan ini. Kekumpulan. Badai maut nanti tepak. Iya gitu. Abdi mengucapkan la ilaha illallah. Itu abdi nanti kieupan kun badai maut masih sempat. Sempat nempak. Ada orang di sini-sininya. kalau gitu tuh kenapa ya? Anda tahu. Allah, itu maksudnya seorang kita tidak berdakwah Ustaz, terus diturut itu hari tamat. Bahwa anu paling berkesan saha menuju hirup naya ikatan batin, mudah-mudahan itu anu diturut. Maka di hadis Nabi lakino talkinan oleh kalian istilahnya. Berarti banyak kan istilahnya. Mungkin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.